Semangat pagi. Pagi Luar biasa. Selamat pagi, selamat datang di podcast Zona 1 Akhlak Series. Kembali lagi kita bertemu di dalam podcast kali ini. Kita akan membahas mengenai akhlak behavior. Apa itu akhlak? Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif. kolaboratif. Perkenalkan, nama saya Satrio Mursabdo, Field Manager Jambi Merah. Untuk narasumber, kali ini kita hadirkan. Kenalkan, nama saya Muhammad Abizal Tarik. Posisi job saya di Well and Pipeline Operator alias Field Jambi. Baik, Mas Abizar ini mewakili milenial dari wilayah Jambi. Kemudian selanjutnya di sebelah kiri saya, dipersilakan. Terima kasih Pak. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ade Ramdhani. Saya sebagai Asmen Facility Operation di Jambi Merangfil. Baik, terima kasih Mas Abizar dan Pak Ade Ramdhani atas perkenalannya. Pagi ini kita akan membahas mengenai satu value dari akhlak behavior, yaitu loyal. Bagaimana ini? Menurut definisi dari loyal tersebut dari sisi pandang kaum milenial, Mas Abizar mungkin dapat disampaikan. Baik, mungkin kalau pintas loyal itu merupakan salah satu dari core value akhlaknya Pak ya. Jadi dalam loyal tersebut ya kan ya seperti kita yang tahu kita harus patuh terhadap pimpinan dan atasan selagi tidak bertentangan dengan Hukum dan etika. Dan mungkin kita rela berkorban untuk bangsa dan negara. Benar. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak definisinya. Baik, mungkin itu salah satu dari definisi yang implementasi ya di lingkungan kerja terkait core value loyal. Yang ada di Pertamina. Kemudian dari sisi aplikasinya di kehidupan, Siap. mungkin dari Mas Abizar Ya. penerapan akhlak loyal itu bagaimana? Nah, jadi mungkin pada waktu itu kita posisi kerja kita lagi dalam posisi off. Nah, karena kita bekerja sebagai operator itu ya 5 hari masuk pagi, 5 harinya masuk malam, dan 5 harinya libur. Dan kebetulan pada saat itu kita sedang libur nih, ya kan? Nah, pas kita libur, kita kan ya biasa sebagai anak muda nih kan suka nongkrong sama teman-teman. Dan kebetulan nih Pak, kita lagi pengen pergi sama teman cewek kita Pak. Jadi kita pas off kita coba jalan dan kita coba kontakkan teman kita tersebut, yuk kita keluar jalan nih. Udah. Terus teman kita bilang, ya udah oke, gue siap-siap kan. Nah, bilang kayak gitu. Ketika sudah selesai, nih terus tiba-tiba kita dapat panggilan Pak dari Mendadak, panggilan mendadak dong dari asmen kita kan. Terus pas kita angkat, ternyata asmen kita lagi ngajak discuss kita buat troubleshooting masalah yang ada di production operation kayak gitu Pak. Nah, jadi pada saat kondisi tersebut, ketika kita ditelepon asmen, mau gak mau kan kita ngabarin dan ngebatalin janji kita sama teman cewek kita nih kayak gitu. Adjustment ya ini ya istilahnya. Adjustment waktu lagi. Waktu kan. Terus mau gak mau kita bilang, dan ternyata si teman cewek kita tuh kayak ngerasa sebel gitu kan Pak, karena perjanjian sudah direncanakan di awal waktu, terus akhirnya gak jadi kayak gitu kan. Dia lama nih nunggunya 10 hari untuk bertemu kita kan, terus akhirnya gak jadi nih kan. Tapi secara gak langsung kita harus tahu dan sadar porsi kita ketika perusahaan membutuhkan kita, kita harus sedia dan harus mempunyai effort yang besar untuk perusahaan bangsa dan negara kayak gitu. Jadi ya kita harus milih aspek kita dong kayak gitu. Tapi kan kita punya trik nih Pak, mitigasi kan. Jadi gak cuma risiko aja nih yang punya mitigasi untuk hal-hal yang sifatnya kayak gini, kita pun punya mitigasi. Itu artinya pengorbanan terhadap apa? Fungsi di pekerjaan Pak, menjadi lebih utama ketika negara memanggil. Iya, siap Pak. Ini pandangan dari perwira kita mewakili kaum milenial. Kurang lebih itu yang tadi saya tangkap, menjadi ada perbandingan ya antara mana yang lebih prioritas gitu ya, tugas negara atau masa depan. Itu pilihan yang sangat tepat sekali. Nah, ini kemudian dari Bapak Ade Ramdhani ini. Ini sebagai senior yang
cukup berpengalaman Ya. dari wilayah kerja Jambi Merang. Mungkin banyak pengalaman yang diperoleh terkait implementasi core value loyal ini bisa disampaikan. Terima kasih Pak. Jadi memang kalau dari sisi milenial masih kaum muda lah ya, masa-masa yang paling enak. Iya. Namun di sisi lain kita pun harus melihat bahwa ini merupakan suatu panutan, artinya suatu program akhlak ini di mana loyal itu kita harus mengutamakan, sama dengan tadi Mas Abizar mengutamakan kepentingan negara. Ya, bangsa ya. Jadi kalau Jambi Merang kita lihat, kita definisikan loyal ke arah sana, artinya apakah sih prioritas di sana gitu kan? Prioritas kami di Jambi Merang adalah safety dan produksi. Itu merupakan kontribusi yang besar buat bangsa dan negara. Jadi apa kontribusi kami di sana? Kita harus memastikan bahwa produksi tetap berjalan dengan bagus, safety juga diutamakan, terjaga. Oke. Nah, dalam hal ini untuk menunjang itu tentunya kadang-kala kita tidak bisa mengharapkan tadi balance life tadi yang bisa terus-menerus Selalu kita jaga. berimbang, iya. Selalu berimbang. Nah, di sisi lain artinya di lapangan kalau Jambi Merang sendiri kita memang bekerjanya dua sistem rotasi lah ya. Rotasi, ya. Jadi suatu saat di lapangan, suatu saat On kita duty, off suatu duty, saat off waktu duty. buat keluarga. Iya. Oke. Nah, terkait ketika on duty ini memang kita luangkan waktu 24 jam untuk bekerja di lapangan. Kita tidak mengenal siang malam, kita tidak mengenal lebaran dan apapun kita harus siap berkorban di sana di lapangan. Siap. Ya, walaupun demikian juga ketika off duty. Nah, artinya yang waktu seharusnya kita luangkan buat keluarga dengan anak-anak gitu kan. Akhirnya harus tersita dengan berbagai kegiatan yang memang penting untuk menunjang produksi tersebut. Yeah. Nah, disitulah pengorbanan mungkin kami pun ke keluarga harus menyampaikan hal-hal ini sehingga keluarga tetap terjaga harmonis, Bisa memahami. mereka bisa memahami. Baik. Nah, Jadi dengan keterbatasan waktu yang ada kebersamaan di keluarga, tapi kualitas menjadi nomor satu. Nomor satu. Seperti halnya loyal tadi, implementasi dari pelaksanaan operasi yang aman dan lancar. Betul. Penunjang operasi di wilayah zona 1 ya. Betul. Zona 1 dan merupakan backbone dari zona 1 region 1. Saya rasa perbandingan antara masa depan dengan tanggung jawab terhadap negara. Gitu ya. Jadi lebih diutamakan menjadi ke tanggung jawab ke negara lebih utama yang akan berkontribusi untuk masa depan juga. Saya rasa dua hal tersebut menjadi implementasi dari akhlak loyal ya di lingkungan kerja yang selama ini kita cintai di Pertamina. Sebagai perwira kita harus selalu siap sedia untuk melaksanakan tugas. Harus itu Pak. Definisi sendiri core value loyal kurang lebih dapat didefinisikan sebagai berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa negara. Artinya apa yang telah disampaikan oleh Mas Abizar mewakili kaum milenial dan Pak Ade Ramdhani mewakili kaum yang senior, sangat berpengalaman, kontribusi terhadap bangsa dan negara menjadi sangat utama. Persis seperti yang ada di dalam definisi dari core value loyal tersebut. Baik, mungkin itu yang dapat kita bahas pada pagi ini mengenai core value loyal. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi bersama bagi teman-teman perwira dimanapun berada di Pertamina yang kita cintai ini. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Kita bertemu lagi. Sampai ketemu di edisi podcast Akhlak Series Zona 1 selanjutnya. Salam akhlak. Zona 1, safer, faster, better.